Setuju banget Kak Melvin, itu orang yang jujur, gue yakin dia nggak bersalah. Karena dia kan bilang kalau untuk masalah produksi itu kan urusan yang punya pabrik. Karena memang produknya itu maklon, jadi untuk masalah kadar itu ya permainan yang punya pabrik. Heboh, panik, baru aja mendapatkan kabar bahwa Nikita Mirzani mendapatkan penangguhan masa tahanan. Langsung konfirmasi di Komal, kagak tidur semalaman. Pekat lu Henny. Henny Sagara kembali muncul dengan klarifikasi di media sosial. Ia bilang pabriknya tidak bermasalah dan meminta publik tidak tergiring opini. Pernyataan itu jelas-jelas menabrak fakta hukum. Dalam persidangan, saksi Melvina sudah menyebut salah satu produk bermasalah dibuat di pabrik milik Henny Sagara. Salah satu pabriknya pabrik Henny Sagara. Pabrik Henny Sagara, tetapi pada saat bermasalah, produk saya dicabut rekomnya secara sepihak oleh pihak pabrik. Saya langsung menagih dan pemilik juga sudah menggantikan dengan sejumlah uang. Jadi saya tidak selesai masalahnya dengan beliau. Bukti itu nyata, bukan cerita karangan. Dulu BPOM pernah menutup pabriknya karena melanggar aturan. Tapi kini pabrik itu bisa beroperasi lagi tanpa hambatan. Ini bukan isu kecil. Produk yang diproduksi dengan klaim berlebihan dan dugaan kandungan berbahaya adalah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Klarifikasi di media sosial tidak bisa menghapus catatan pelanggaran. Aparat hukum harus bertindak tegas. Lakukan sidak terbuka, tunjukkan kondisi sebenarnya, dan hentikan produksi bila terbukti melanggar. Jangan ada permainan izin, jangan ada perlindungan terhadap pelaku. Hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas segalanya. Setuju banget Kak Melvin, itu orang yang jujur, gue yakin dia nggak bersalah. Karena dia kan bilang kalau untuk masalah produksi itu kan urusan yang punya pabrik. Karena memang produknya itu maklon, jadi untuk masalah kadar itu ya permainan yang punya pabrik. Ya ketika kita mau bikin brand, mau bikin skincare atau misalkan produk apapun itu, ketika maklon ya pasti ada persetujuan dari dua belah pihak, dari yang punya pabrik sama yang punya brand. Nah kalau misalkan kata si yang punya brand itu pengen kadar 10%, kata si pabrik oke, kita setuju dengan harga 1 juta misalkan dengan kadar 10%. Nah ternyata kadarnya itu cuma dibuat 1%. Buat apa? Buat mengurangi biaya operasional. Misalkan dari 1 juta yang 10% itu dengan 1% itu harganya cuma 100.000 misalkan. Nah, yang 900 ribunya itu berarti itu yang dinampakkan dengan korupsi si mafia skincare. Kalau memang seandainya si Henny Sagara itu udah salah dan gak dipanggil-panggil sama polisi, kata gue itu keterlaluan sih. Karena udah bener-bener disebut di sidang-sidang kemarin itu. Si Henny Sagara sebetulnya orang yang benar-benar mafia skincare. Kontol! Ternyata selama ini pabrik overclaim punya Henny Sagara. Di tengah maraknya pertumbuhan industri kecantikan, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan produk yang aman, jujur, dan sesuai standar. Namun semakin sering kita jumpai iklan dan klaim skincare yang berlebihan menjanjikan hasil instan, memutihkan dalam hitungan hari, atau menyembuhkan segala macam masalah kulit tanpa dasar ilmiah yang jelas. Fenomena overclaim ini bukan hanya masalah pemasaran, ia adalah ancaman langsung bagi konsumen. Janji manis yang tak terbukti berpotensi menyesatkan, bahkan membahayakan kesehatan kulit jutaan pengguna. Karena itu, publik menuntut kehadiran BPOM sebagai garda terdepan perlindungan konsumen untuk segera turun tangan. Pabrik-pabrik skincare yang beroperasi dengan strategi overclaim harus diperiksa menyeluruh, mulai dari komposisi, proses produksi, hingga validasi klaim produk. Transparansi adalah kunci. Industri kecantikan tidak boleh berdiri di atas kebohongan, melainkan di atas kejujuran, mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi. Inilah saatnya BPOM mempertegas langkah, melindungi masyarakat, menindak pelanggaran, dan memastikan hanya produk yang benar-benar aman dan sesuai klaim yang beredar di pasaran. Demi kesehatan, kepercayaan, dan masa depan industri kecantikan Indonesia yang lebih bersih. Belum lama ini, beredar luas di media sosial kesaksian Melviana yang menyebut salah satu pabrik skincare melakukan overclaim dengan nama pemiliknya Henny Sagara. Fakta ini tidak boleh diabaikan. Waktunya BPOM tidak pandang bulu segera periksa pabrik milik Henny Sagara. Selicin apa sih Henny Sagara sampai-sampai penegak hukum bersama BPOM tidak berani menyentuhnya? Habis sidang Nikita Mirzani kemarin, si owner ndak enakan langsung klarifikasi soal transferan duit yang katanya dari pabrik tahu Sumedang milik Hani Jadi Gara-Gara. Katanya buat ganti rugi produk tahu gitu ya. Bagi yang tahu-tahu aja.
Itu tahu ditarik karena berbahaya dan basi. Bagayung bersambut si Hani cari gara-gara langsung pasang story panjang kali lebar sampai titik-titik tanpa koma. Ya, klarifikasinya nggak jauh-jauh dari bilang pabrik tahunya bagi yang tahu-tahu aja. Ingat, bagi yang tahu-tahu aja. Intinya klarifikasinya bilang pabrik tahunya itu selama ini dipitnah gitu ya. Tapi logika aja deh Sobat Cendol. Kalau emang produk tahunya sehat-sehat aja gitu ya, kenapa sih harus ditarik sampai ganti rugi segala? Nah lo. Taan! Heni Sagara lagi! Heni Sagara lagi! Dulu BPOM sudah menutup pabriknya, kok sekarang bisa buka lagi? Aparat hukum sudah seharusnya mengambil langkah serius terhadap nama Heni Sagara yang kembali mencuat tengah keresahan publik. Banyak orang belum lupa, BPOM pernah menutup pabrik produksi miliknya. Langkah itu kala itu dianggap tegas dan melindungi konsumen dari ancaman skincare berbahaya. Namun kini muncul pertanyaan besar, mengapa Heni Sagara bisa kembali beroperasi? Apakah ada celah hukum yang dimanfaatkan? Atau ada pihak yang menutup mata? Situasi ini kian meresahkan setelah muncul pengakuan dari Melvina yang menyebut secara terbuka bahwa produk produksi Heni Sagara banyak melakukan overclaim. Salah satu pabriknya pabrik Heni Sagara. Artinya, produk dipasarkan dengan klaim berlebihan yang menyesatkan konsumen. Lebih jauh lagi, ada dugaan bahwa sebagian produk tersebut bahkan mengandung bahan berbahaya. Jika hal ini benar, maka kasus ini bukan hanya tentang persaingan bisnis, melainkan tentang pelanggaran serius yang mengancam kesehatan masyarakat. Masyarakat berhak atas perlindungan. Jangan sampai ada standar ganda. Di satu sisi PPOM menutup pabrik karena berbahaya, tapi di sisi lain, pabrik yang sama kini bisa beroperasi kembali seolah tanpa masalah. Aparat hukum wajib turun tangan menelusuri apakah ada praktik curang, permainan izin, atau bahkan dugaan penyalahgunaan wewenang. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah. Bila benar ada kesalahan fatal dalam produksi skincare Heni Sagara, maka penegakan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada keuntungan segelintir orang. Bila perlu, lakukan sidak secara terbuka terhadap pabrik skincare Heni Sagara. Heboh, panik, baru aja mendapatkan kabar bahwa Nikita Mirzani mendapatkan penangguhan masa tahanan. Langsung konfirmasi di Komal, kagak tidur semalaman. Tapi yang konfirmasi kubu sebelah semua. Giliran ada yang masuk, ada yang komen di kubu Nikita Mirzani dinonaktifkan. Komentarnya langsung dihapus. Maunya dibela, meskipun yang membela cuma Bajel, pas dicek akunnya bodong semua. Bagaimana sih, gila-gila mendapatkan pujian, gila-gila mendapatkan belaan, tapi yang bela Bajel percuma. Percuma. Nepos lagi mencari alibi lagi, Alemong. Lagi membaiki citramu ya. Nikita Mirzani udah keluar ya. Bajer-bajer ya pada panas ya. Cie, Nepos udah ngeluarin uang sekian, udah provokasi, ya kan? Ujung-ujungnya Nikita Mirzani bebas. Lu minta maaf sama Melvina karena apa? Rencana lu berantakan kan? Udah gua bilang Nepos, ya udah nenek-nenek tobat. Ya, nggak usah kayak gitu Nepos. Lu ngerti kagak? Lu udah tuir, udah mau metong. Nepos, blow on.